Pemirsa, laga antara Indonesia dan Filipina di Piala AFF 2024 menjadi sangat krusial bagi kedua tim dalam upaya mereka untuk melaju ke babak berikutnya. Dengan masing-masing tim bertekad meraih kemenangan, pertandingan ini bukan hanya soal gengsi, tetapi juga menjadi penentu nasib di fase grup. Dan pemirsa, Indonesia dengan kekuatan dan juga semangat juangnya bertekad untuk menjaga peluang bisa lolos. Sementara Filipina juga tidak kalah berambisi untuk mengamankan 3 poin penting demi melanjutkan langkah mereka di turnamen ini. Untuk masalah ini pemirsa, kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, ada Bung Anton Sanjoy. Bung Joy, assalamualaikum, selamat pagi Bung Joy, terima kasih telah bergabung sama kami. Bung Joy, bagaimana Anda melihat timnas Filipina, mengingat ini laga krusial bagi Indonesia, seperti apa dari rekod head to head terdahulu dan permainan Filipina saat ini bisa Anda bandingkan? Kalau head to head keseluruhan kan memang Indonesia jauh lebih unggul ya. Kalau di AFF kan draw, maksudnya dari 4 pertemuan terakhir 1 kali menang, 1 kali kalah, 2 kali imbang. Jadi kalau di AFF sih cukup imbang. Persoalannya adalah sekarang ini Filipina turun dengan tim senior, sementara Indonesia turun dengan tim yang beranggotakan sebagian besar adalah Indonesia U22. Hanya ada beberapa pemain yang sudah membela tim senior seperti Asnawi, Pratama Arhan. Tetapi memang Indonesia main di kandang dan memang butuh menang. Karena hanya dengan kemenangan Indonesia bisa meraih tempat di semifinal. Dan kompetitor Indonesia bukan Filipina sebetulnya, yang jadi kompetitor adalah Myanmar yang akan menghadapi Vietnam yang dalam tanda kutip sudah pasti lolos ke semifinal di laga terakhir mereka. Ya, Vietnam kemungkinan besar menang, tetapi juga ada kemungkinan besar mereka ditahan Myanmar. Kalau ditahan Myanmar, Indonesia tetap harus menang. Kalau Indonesia draw, tetap bisa asalkan Myanmar jangan menang. Nah, ini persoalannya, jadi tidak ada kata kalah atau imbang sebetulnya. Indonesia harus menang melawan Filipina. Filipina sendiri sebagian besar pemainnya tampil di luar negeri ya. Ini yang akan jadi masalah bagi Sintayong. Meskipun dari head to head keseluruhan Indonesia jauh lebih unggul, tapi Filipina yang sekarang berbeda seperti yang tadi sudah disebutkan di pengantar. Mereka lebih bermain seimbang sebetulnya dengan 4-3-3 ya. Indonesia kan 3-4-3 itu butuh konsistensi dari lini sayap. 4-3-3 lebih balance. Mereka di belakang dengan 4 pemain, 3 gelandang, jauh lebih balance meskipun sama-sama ofensif. Jadi sekarang menurut saya laga yang berat ya, meskipun main di Manahan dengan supporter yang menurut saya juga sangat berisik, menggebu-gebu gitu ya. Tapi ini laga yang berat, mengingat permainan Indonesia di sepanjang AFF ini sebetulnya tidak berkembang. Nah, ini yang jadi persoalan. Di sisi pertahanan menghadapi Vietnam cukup oke, walaupun kebobolan 1 gol. Tapi overall sebetulnya lini serang masih sangat-sangat kurang. Dan ini jadi PR besar bagi Sintayong, apakah hadirnya Marcelino akan membawa kesegaran baru, apakah Rafael Struijk akan bermain jauh lebih bagus daripada pertandingan sebelumnya, apakah Hoki Caraka akan menemukan hari baiknya. Ini yang jadi pertanyaan besar menjelang pertandingan nanti malam. Baik. Iya, Bung Joy, berkaca dari 3 pertandingan sebelumnya Indonesia, ini kan Sintayong ini selalu mengacak susunan pemain, dia berubah-berubah. Apakah memang Sintayong ini masih mencari formula yang oke untuk pemain Indonesia? Kalau dari sisi formasi sih dia firm dengan 3-4-3 atau 5-3-2-1 ya. Kalau lawannya kuat 5-3-2-1, tapi kalau lawannya seimbang 3-4-3. Tetapi memang backbone-nya ini masih agak berubah-berubah. Saya menduga karena ini pertandingan yang sangat krusial bagi Indonesia, dia akan memasang semua pemain yang bermain di senior. Jadi Pratama Arhan akan berada di kiri, Asnawi akan berada di kanan, sementara Marcelino, Rafael Struijk dan Hoki Caraka akan menjadi barisan pemukul. Nah, ini yang akan kita lihat nanti apakah menjadi efektif dengan pemain-pemain senior yang ada di tim sekarang. Barisan belakang yang konsisten hanya Doni Pamungkas, yang lain menurut saya masih labil permainannya. Lini tengah hanya bisa ditopang kalau pemain-pemain itu bermain firm dalam bertahan terutama dan dalam transisi menyerang. Dan ini yang tidak kelihatan dalam 3 pertandingan terakhir. Walaupun dalam pertandingan melawan Vietnam, mereka tampil bagus ya, terutama lini tengah yang membantu pertahanan. Tetapi dalam building serangan memang masih sangat kurang.
Dan ini yang perlu menjadi perhatian bagi Sintayong supaya pertandingan melawan Filipina ini tetap 3 poin dan itu butuh gol. Kalau tidak ada gol ya rasanya agak sulit untuk memenangi laga dengan tim yang tidak tajam. Ya Hoki Caraka harus meningkatkan performanya menurut saya karena dia adalah pemain di posisi nomor 9. Dia harus menjadi mematikan, menjadi lethal, menjadi clinical dan ini yang tidak terjadi pada 3 pertandingan sebelumnya. Iya. Bung Joy, Anda sepakat bahwa Coach Sintayong nanti nggak boleh lagi coba-coba terhadap starting line up yang dipasang nanti, apalagi melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, aliran bola dari tengah menuju ke depan dan finishingnya juga sangat kurang. Bagaimana analisa Anda? Ya, kalau dia coba-coba lagi ya sudah selesai ya. Maksudnya karena dengan coba-coba itu tidak pasti terutama dalam saya melihatnya kalau bertahan sudah oke lah. Tapi dalam building serangan ini yang masih sangat kurang ya. Karena lini tengah ini sering sekali kehilangan bola. Kalau lini tengah kehilangan bola, lini depan nggak akan dapat supply. Nah ini yang kalaupun dapat supply, ini mereka terus harus di cover. Karena begitu kehilangan bola sudah didapat pemain lawan. Kalau pemain tengah tidak merapat ke lini pertahanan lawan, ini jadi persoalan juga karena Rafael Struijk juga sering kehilangan bola. Marcelino juga kalau bermainnya rata-rata sering banget kehilangan bola, salah passing gitu loh. Jadi dasar permainan ini masih harus tetap dibenahi. Tetapi kalau bermain kompak, bermain dengan ekstra tenaga ya di hadapan pendukung sendiri, saya yakin sih bisa lah. Ya menang tidak akan banyak-banyak, tapi harusnya sih bisa 3 poin, 1-0 atau 2-1 menurut saya paling wajar lah kalau Indonesia mau. Iya, Bung Joy, dari analisa Anda, apa yang akan digunakan Filipina strateginya untuk menghadapi tim skuad Garuda nanti malam? Ya, Filipina sendiri nothing tulus ya melawan Indonesia meskipun mereka skuad senior, kan posisi mereka juga ada di posisi 4. Gitu. Jadi mereka tetap akan keluar habis-habisan untuk menyerang. Mereka nggak akan bertahan juga. Nah ini sebetulnya kesempatan walaupun juga ada resikonya. Kesempatan Indonesia karena kalau bermain terbuka dengan pola permainannya Sintayong, kans untuk menang lebih besar. Nah ini yang harus dimanfaatkan oleh pemain-pemain Indonesia terutama yang senior yang ada di lini serang dan kemudian di lini sayap yang bertugas untuk menyerang dan juga bertahan sekaligus gitu loh. 70 meter lari naik turun itu harus kuat dilakukan oleh Pratama Arhan maupun Asnawi. Ini yang mau saya lihat nanti bagaimana perkembangan di sisi sayap ya karena ini sangat menarik sebetulnya pola permainannya Sintayong. Iya. Di sisi sayap juga di kubu Filipina siapa pemain inti yang bisa menjadi kunci lini tengah Filipina untuk bisa mengontrol dan juga mempengaruhi alur laga nanti? Filipina tuh menggunakan 4 pemain di belakang ya dengan posisinya sejajar 4-3-3 ini formasi menyerang tapi sangat balance. Di kanan ada Tobinas, di kiri ada Kapdar. Nah ini yang akan menjadi kunci dari permainan sayap dari Filipina. Sementara Reyes menurut saya juga berbahaya, dia ada di sektor kanan, di sektor gelandang. Tendangan jarak jauhnya juga berbahaya, dia sangat berpengalaman. Dan itu akan menjadi kunci karena semua bola kalau Filipina menyerang akan ke Reyes duluan. Nah ini yang harus dijaga oleh pemain paling dekat di situ. Entah itu Faris ataupun Fikri yang bertugas di sektor gelandang. Jadi 3 pemain itu menjadi kunci Filipina meskipun mereka punya juga Martin ya di posisi nomor 9 yang menurut saya juga cukup klinikal, pergerakannya sangat sulit dijaga juga, jadi memang lini pertahanan akan diuji oleh Martin. Baik, jadi Indonesia baiknya main bertahan atau menyerang nih Bung Joy. Berapa kira-kira prediksi skor dari Bung Joy untuk nanti malam? Dengan formasi 3-4-3 udah pasti harus nyerang. Karena dengan pola serang yang dipakai oleh Sintayong, memang dibutuhkan physical fitness yang luar biasa. Dan saya yakin sih istirahat sudah cukup ya, kemarin mereka kelelahan memang. Tapi saya rasa istirahat sudah cukup, bermain di kandang sendiri, harus menyerang. Karena kalaupun bertahan, potensi kebobolan juga besar gitu loh. Jadi tidak ada kata lain untuk permainan ini Indonesia harus menyerang dengan mengerahkan semua potensinya. Persoalannya tetap harus disiplin. Disiplin dalam bertahan ketika kehilangan bola, disiplin dalam menyerang
ketika mendapatkan bola, dan ini pemain-pemain tengah tuh harus merapat ke pertahanan lawan untuk menjaga kalau trio penyerang Indonesia juga kehilangan bola di sana, karena tetap pertandingannya akan berlangsung keras sekali di lini tengah sampai dengan lini depan lawan. Jadi itu yang harus dilakukan. Ya, prediksi skor, Bung Joy. 1-0 Indonesia. 1-0 untuk Indonesia sudah mendapatkan poin penuh 3 poin. Terima kasih Bung Jo telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.